البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ucapan al-muallif rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam matanya ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah ta'ala merahmatimu, annahu yajibu, bahwasannya yajibu alaina, wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas al-ilmu. Pengertian ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Nah, bukan kebodohan, bukan keraguan, bukan kebimbangan, bukan yang semisalnya. Namun dengan yakin dan pasti, itulah ilmu. Kemudian perlu diketahui al-ilmu yang qasim la qismain. Ilmu itu terbagi menjadi 2. Ilmu yang sifatnya nadhari sama ilmu yang sifatnya apa? Daruri. Nah, ilmu yang daruri sama ilmu an-nadhari. Ilmu ad-daruri ini, nah, ilmu yang apa? Yang seseorang secara langsung tanpa mencari dalil, tanpa mencari buktinya, dia langsung tahu dan paham. Itu ilmu yang daruri. Secara langsung tahu, tanpa dia harus belajar, tanpa harus dia mencari ilmunya, dia langsung paham. Seperti contohnya apa? An-naru haratun, api itu panas. Ini enggak perlu dia bertanya apa dalilnya kalau api itu panas. Kemudian seperti contohnya lain apa? Seperti sekarang langit itu di atas. Dia enggak perlu mengatakan mana buktinya jika langit itu di atas. Kemudian juga banyak sekali perkara-perkara yang daruri yang orang itu langsung tahu. Contohnya rumah itu lebih besar daripada tiangnya. Ini nggak perlu tahu mana dalilnya kalau rumah itu lebih besar daripada tiangnya. Karena nggak mungkin kita katakan tiang lebih besar daripada rumahnya. Ini adalah ilmu yang sifatnya apa? Daruri. Adapun nadhari, ilmu yang nadhari adalah ilmu yang yahtajul insan, manusia itu butuh untuk mengetahuinya dengan cara apa? Bin nadhari ila dalil, dengan melihat dalil. Sawa'un kana dalilu minal Qur'an atau minas sunnah. Baik dalilnya itu berasal dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah. Itu adalah apa? Adalah ilmu yang sifatnya an-nadhari. Ilmu yang seseorang itu perlu mencari dan menimba dan mengambil dalil. Itu adalah nadhari. Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang mengetahui bahwasannya thaharah itu adalah wajib ketika ingin sholat contohnya. Dalilnya mana? Perlu dalil. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ini menunjukkan dalil yang apabila yang menunjukkan apa? Bahwasannya wudu itu wajib bagi yang berhadas untuk melakukan salat. Seperti itu. Jadi ilmu terbagi menjadi 2. Daruri sama apa? An-nadhari. Daruri itu ilmu yang secara langsung orang langsung tahu, langsung paham tanpa mencari dalilnya. Kemudian kalau nadhari itu adalah ilmu yang butuh dengan dalil. Kemudian juga contohnya semua amalan itu dengan niatnya. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amalan itu tergantung dengan niatnya atau diiringi dengan niatnya. Seperti itu ada ilmu yang sifatnya apa? Sifatnya adalah an-nadhari. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Berikutnya yang beliau sebutkan di sini pertama adalah wa ma'rifatullah. Pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa ma'rifatun nabiyyih. Yang kedua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkembangan beliau, lahirnya beliau, kemudian beliau meninggal, kemudian juga dakwahnya beliau, perjalanan beliau. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan juga mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya.
Agama Islam ini agama yang kayak apa? Apakah ada agama di muka bumi ini yang lebih bagus, yang diterima amalannya melainkan agama Islam? Itu penting sekali. Yang pertama adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah pengenalan yang mengharuskan seorang hamba itu menerima dan pasrah terhadap semua yang Allah taala perintahkan dan meninggalkan untuk senantiasa meninggalkan perkara yang Allah taala larang. Itu adalah apa? Adalah sifat yang berupa pengertian atau pengetahuan seorang hamba mengenal Rabbnya dengan cara itu, yaitu dengan cara seorang hamba tersebut melaksanakan, mengharuskan dia pasrah dan terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang keutamaan orang yang mentaatinya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih kemenangan, meraih keberuntungan yang sangat besar. Kemudian juga Rasulullah SAW telah bersabda, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu sebab mendapatkan surga. Karena bentuk taatnya kepada Allah taala itu harus mentaati Rasulnya juga. Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang enggan kepadaku maka dia atau barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan, tidak mau masuk surga. Karena bentuk taatnya kita kepada Allah berarti juga harus mentaati Rasulnya. Kenapa? Karena Allah Taala memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Termasuk bentuk salah satu cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sejarahnya, mengikuti dalil-dalilnya, dan juga mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah taala, fattabi'uni atau ittabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah taala akan memberikan kecintaan kepada kalian, atau niscaya Allah taala akan mencintai kalian, memberikan kecintaannya kepada kalian. Jadi intinya itu bukan bagaimana caranya kita mencintai, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku dirinya cinta Allah, banyak orang yang mengaku dirinya cinta Rasul, namun amalannya, prakteknya, tidak ada yang sesuai dengan ucapannya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi inilah bentuk pengenalan seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima dan pasrah tunduk terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti para wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran, perintah-perintah selain perintah Allah dan Rasulnya. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau mengingat. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga pasrah dan terima terhadap semua ketetapan yang Rasulullah perintahkan, dan kita juga harus tetap pasrah dan terima untuk meninggalkan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepada kalian yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dia larang, yang beliau larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma nahaitukum anhu fasanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum." Ma nahaitukum anhu fasanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Dan apa-apa yang aku larang untuk kalian, aku larang, maka hendaklah kalian menjauhinya, meninggalkannya. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian,
ma nahaitukum anhu fattanibuh wa ma amartukum bi fa'tu maka datangilah semampu kalian. Datangilah semampu kalian. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita mengaku cinta Allah, cinta Rasul, mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian dalam keadaan kita jauh daripada perintah Allah, jauh daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan. Tapi dengan cara seperti inilah kita insyaallah ta'ala termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wal Hashimin Quraisy, sebagaimana akan sebutkan nanti beliau di akhir-akhir kitabnya. Naam. Kemudian yang terakhir, wa ma'rifatu dinil Islami bi adillah. Kemudian setelah mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya yang dibawa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membawa agama Islam. Kemudian berikutnya mengenal agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Jadi setelah mengenal Allah taala, kemudian juga mengenal nabinya, kemudian juga mengenal agamanya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan, atau diutus untuk menegakkan, menyampaikan, mendakwahkan agama Islam ini. Karena tidak ada di dunia, di muka bumi ini agama yang terima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian juga Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian menunjukkan bahwasannya agama Islam ini agama yang mulia, agama yang sempurna, tidak perlu agama yang lain. Adalah firman Allah taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan pada kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi seorang hamba itu mengenal agama Islam itu dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal, bukan dengan pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalur Al-Quran was Sunnah. Jangan. Kita mengenal agama Islam ini harus diiringi dengan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Inilah ilmu. Jadi pertama beliau menyebutkan al-ula al-ilmu. Pertama kali adalah ilmu. Kemudian apa? Yaitu di antaranya ilmu tersebut adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang mana ini adalah hakikatut taqwa. Hakikat daripada ketakwaan, fi'lul awamir wastinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, sebagaimana beliau akan sebutkan di akhir nanti. Kemudian mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya, dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Jangan sekedar mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, itu tidak cukup. Atau jangan sekedar mencukupkan diri dengan Sunnah, tidak cukup. Tapi apa? Al-Quran was Sunnah bifahmi salafil ummah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.